Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kita ada yang masih bingung ataupun masih terputar-putar, masih beleng-beleng kalau bahasa ininya ya. Artinya apa sih sebenarnya yang disaksikan ketika mendirikan sholat? Contoh seperti mendirikan sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Apa yang disaksikan itu? Dan kenapa ketika kita biasanya melihat sebagian daripada ikhwan kita, saudara-saudara kita ketika sholat itu ulang-ulang takbir Allah, diulang lagi takbir Allah, diulang lagi takbir Allah. Nah, apa penyebabnya dan apa jalurnya? Torikonya seperti apa mereka? Nah, hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak sekali jalan menuju Roma, banyak jalan, banyak jalurnya. Kita tidak serta-merta mengatakan bahwa ini sesat dan itu sesat dan sebagainya. Tidak, kita ke diri saja. Artinya apa yang disaksikan ketika mendirikan sholat sebenarnya? Apakah kita menutup mata? Ataukah kita hanya membayangkan bayangan kita? Atau membayangkan diri kita? Haruskah dibayang-bayangkan atau bagaimana? Nah, maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui ya, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian beserta para sahabat, beserta para aulia, khalifah-khalifatullah, pewaris-pewaris Rasulullah SAW, sebelum mendirikan sholat itu wajib untuk mempanakkan diri. Jadi wajib untuk mempanakkan kemakhlukan diri, wajib untuk mengkaramkan, melenyapkan keakuan daripada diri. Maka ketika belum lenyap, duduk dulu sebentarkah, ataukah betul-betul diperbaiki dulu ya, kita punya keakuan itu. Karena jangan sampai akunya makhluk yang sholat, jangan sampai. Karena di situ-situ dijelaskan betul-betul Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan hamba itu berjalan sendiri, bukan robot yang dikasih baterai, dititipkan sifat, kemudian dia jalan sendiri. Tidak dititipkan, itu bahasa kiasan. Allah menitipkan sifatnya, itu bahasa. Tapi hakikat yang sebenarnya, sifat Allah Ta'ala itulah yang berlaku pada diri setiap makhluknya. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diajarkan kita di sifat 20, sifat ma'ani terutama yang mazhar kepada nyawa setiap insan itu, setiap makhluk, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maka kita betul-betul mengisbatkan betul-betul bahwa kita itu tidak berkuasa, tidak mampu untuk berkehendak, tidak mampu untuk melihat, mendengar, berkalam-kalam, berkata-kata dan sebagainya. Kita betul-betul buta, tuli, bisu, mati dan sebagainya, fana, lebur, hancur, karam. Kita itu adam, tiada. Maka kalau sudah dalam tingkatan itu jalur-jalur ya melalui sifat ya, artinya torikohnya, tahap metode mematikan dirinya ke situ. Kemudian kalau sudah betul-betul mematikan diri, maka yang terlihat itu tidak perlu lagi dibayang-bayangkan, hadirin. Tidak perlu lagi kita bayang-bayangkan diri, hadirkan diri kita, bayang-bayangkan diri kita di depan. Makanya biasa ada orang Allah, sebentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dua kemungkinan. Dia berniat ketika pas Allahu Akbar itu belum cukup niatnya, ataukah dia ketika melaksanakan Allahu Akbar itu dia sengaja untuk membayangkan dulu dirinya, dia harus melihat dulu dirinya di depannya baru sholat. Nah, itu biasanya dua kemungkinan ke situ. Namun hadirin semuliakan Allah, sudah nyata senyata-nyatanya af'al itu, sudah nyata senyata-nyatanya asma itu, sudah nyata sifat itu, sudah nyata zat itu. Kenapa mesti dibayangkan? Keliru kita hadirin. Apalagi membayangkan Nur Muhammad yang berbentuk cahaya putih. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Nur Muhammad itu bukan cahaya. Kalaupun ada ya cahaya kah, bayangan kah, semua itu hanya mazhar Nur Muhammad, kenyataan Nur Muhammad. Yang kita maksud Nur Muhammad sini yang Ahmad itu sifat Allah.
Lalu apa yang disaksikan? Apa yang disaksikan, Mas, kalau kita mendirikan sholat itu? Makanya di fikih itu tidak dianjurkan untuk menutup mata. Kalaupun ada jalur yang menutup mata, itu jalur toriko yang memang itu mau menimbulkan rasa dulu, jauh di situ. Tapi yang sebenarnya kalau kita urut di tingkatan ma'rifat itu, tingkatannya itu sudah memandang. Kedudukannya ma'rifat itu kedudukan memandang sudah. Kalau kedudukannya hakikat itu kedudukannya masih merasai. Bedanya merasa dengan memandang begini. Ketika kita menutup mata, merasakan ya, ada dua sendal di depan, sama-sama dia sendal ya, atau dua benda di depan sama, tapi warnanya berbeda. Ketika kita acak itu dua benda di depan kita dengan warna yang berbeda itu, kita rasakan, sama-sama pegang. Bisa tidak kita bisa tebak ini warna merah, ini warna hijau? Nah, bisa tidak? Itu masih merasa. Artinya orang merasa itu masih belum tentu melihat, masih merasakan. Tapi kalau orang ma'rifat, kedudukan ma'rifat itu sudah tingkatan memandang dia. Artinya sangat jelas, terang, tidak ada lagi dibayang-bayangkan, dirasa-rasakan, sadar dia, sadar betul-betul menyaksikan. Musyahadahnya, syuhudul wahda fil ahadiyah atau wahdatus syuhud. Nah, tunggal penyaksian, yang menyaksikan, yang disaksikan, tunggal, wahdah, tunggal. Yang menyaksikan, yang disaksikan, tunggal. Kalau sudah mati, sebelum mati di situ, mematikan diri sebelum mati, mati maknawi, baru Allahu Akbar. Nah, di situ kita fokusnya di situ. Ketika Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dijelaskan kalam, berarti itu sifat. Ini kan jalur tauhid. Kalau jalur tauhidnya begini. Jadi yang menyaksikan itu adalah zat. Yang disaksikan ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, perkataan-perkataan yang keluar itu adalah sifat. Nah, ketika dia bergerak, berdiri, ruku, sujud, duduk, itu af'al. Nyata sekali. Bukan kita fokus ke jasad, bukan fokus ke mulut, bukan fokus ke kata-katanya, tapi kalam-kalamnya itu kata-katanya dari mana, itu sifat ma'ani lagi masuk kalam. Nah, yang menyaksikan itu adalah zat. Jadi satu wujudnya, satu wujud itu zat, sifat, asma dan afal. Jadi tidak perlu lagi dibayang-bayangkan cahaya kah, dibayang-bayangkan kita punya diri kah, dibayangkan Ka'bah di depan kah, dibayangkan kita di depan di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Itu perjalanan untuk mendekatkan paham. Nah, kalau sudah sampai di situ, tidak perlu lagi dibayang-bayangkan, sudah nyata orangnya di depan ini. Artinya sudah nyata kita temui. Jadi tidak ada lagi kata-kata mengatakan orang yang kita temui di depan itu dibayang-bayangkan lagi, tidak perlu, sudah nyata di situ. Nah, itu kalau jalur tauhid. Zat memandang kepada sifat ketika dia berkalam. Zat memandang kepada af'al ketika dia berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Tapi kalau jalur Nur Muhammad, zat memandang kepada sifat. Nah, Nur Muhammad itu yang zohir, yang batin. Nur Muhammad itu, Nur Muhammad yang sebenarnya itu yang batin, diri batin, tapi nyata kepada zohir. Jadi ketika Allahu Akbar, Allah memandang kepada Nur Muhammad itu sendiri. Yang batin dia pandang, yang ma'ani itu. Nah, Rasulullah itu yang dipandang, namun bernyata kepada batang tubuh. Nah, itu kalau jalur Nur Muhammad simpel. Allah menyaksikan Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa yang sholat, Rasulullah yang sholat, Nur Muhammad yang sholat. Nyata kepada mazharnya, yaitu Nur Muhammad yang zohir ini. Rasulullah yang sholat, harus. Rasulullah yang mana ini? Rasulullah hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah itu yang sholat. Nah, maka itu hadirin semulakan, kalau sudah hakikatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad yang hakikat sebenar-benarnya, maka itu sifat Allah. Bukan kita mengatakan Nabi Muhammad Allah, tidak begitu. Bukan Nabi Muhammad Allah. Nabi Muhammad itu ada juga Nur Muhammad pada dirinya, bahkan lebih sempurna koneksinya. Namun yang kita saksikan itu supaya tidak menyembah Nabi Muhammad itu, hakikatul Muhammadiyah. Cuma untuk adab ketika diucapkan, kepada siapa engkau bersalat? Kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, zuriyahnya semuanya, wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Namun secara hakikat Muhammad, sholawat itu untuk kepada diri sendiri. Diri yang mana? Bukan diri kita, tapi diri sebenar-benar diri. Nah, jadi yang disaksikan itu benar-benar sudah nyata. Ngapain lagi untuk kita membayang-bayangkan sesuatu yang khoyali? Makanya biasa Allah, ulang lagi Allah, Allah. Nah, itu nanti bisa menimbulkan was-was, keraguan. Minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi, waswas. Di dalamnya itu ada waswas, itu keraguan. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan, itu yang perlu dihati-hatikan. Maka tidak perlu lagi, ini terserah ya, kembali kepada diri masing-masing. Tidak perlu dibayang-bayangkan, tidak perlu dihadir-hadirkan, tidak perlu lagi menutup mata, betul-betul saksikan itu. Makanya di fikih itu disuruh buka mata ketika kita berdiri. Nah, pandangnya ke tempat sujud, kelihatan semua itu, kelihatan semua, kalamnya kelihatan, ya, kemudian geraknya juga kelihatan dan tersaksikan memang betul. Nah, artinya sebagai hakikatnya, tunggalnya ya Allah Ta'ala sendiri menyaksikan dirinya. Masuk kembali kepada paham wahdatus syuhud, yang memandang, yang dipandang adalah tunggal, yang memandang, yang dipandang tunggal. Nah, itu wahdatus syuhud. Siapa yang mau menyesatkan wahdatus syuhud? Jarang sekali ada ulama-ulama tasawuf itu yang bisa menyesatkan wahdatus syuhud. Paling-paling wahdatul wujud yang disesatkan, tapi bagi yang tidak paham. Nah, memang kalau kita mengatakan wahdatul wujud yang alam semesta itu wujud, nah itu yang salah. Tapi wahdatul wujud itu maksudnya adalah ketunggalan wujud yang satu. Memang satu wujud Allah itu, tidak terbagi-bagi. Esah, tidak terbagi. Wujudnya itulah yang laisah kamitslihi syai'. Jadi tidak perlu lagi dibayangkan kembaran kita, diri kita dikeluarkan, atau membayangkan cahaya-cahaya. Apakah warna merah kah, kuning kah, putih kah, es batu kah, dan kapas kah? Tidak perlu. Sudah nyata itu. Itu yang aslinya. Cuma untuk berjalan ke kesadaran seperti ini, hadirin, perlu melewati alam-alam begitu. Kita itu terlalu sibuk dengan dalil, tanda. Dalil itu tanda. Misal, ini jalan menuju puncak Gunung Sumbing, ada jalur kanan, jalur kiri. Kita sibuk berdebat di situ. Oh, enggak jalur kanan, dia enggak jalur kiri, padahal sama-sama ke puncak. Nah, kita sibuk menyibukkan ini, memperdebatkan dalil, tanda. Sementara apa yang isinya dalil itu, maksud tujuannya ke gunung itu, tidak kita ikhtiarkan ke situ. Nah, ini yang terjadi di lapangan, di mayoritas hadirin. Nah, kita berpegang di dalil. Memang dalil itu adalah petunjuk, adalah map, Google Map. Jangan juga dibuang. Cuma itu sebagai petunjuk, jangan di situ terus berpegangnya gitu. Nah, harus kepada tujuan, bukan kepada hanya sampai ke dalil itu, isinya itu. Nah, harus berpegang ke situ. Nah kita ini sebelum sampai jiwa kita ini ke qalbun salim, ke hati yang tenang, ke hati yang betul-betul selamat, kemudian jiwa-jiwa yang tenang sampai ke tingkatan rodiyah mardiyah, itu sampai tenang dan sebagainya bahasanya, itu perlu mengalami alam-alam nasut, alam malki, bahkan kesaktian, kesupranatural dan sebagainya. Nah, guru, orang-orang yang betul-betul mursyid rohani yang mengajak kepada Allah, dia itu apa-apa yang dibicarakan Allah, bukan ke makhluk, bukan ke bab-bab kesaktian, bukan bab-bab ini itu pencerahan, pengalaman-pengalaman yang goib-goib, ketemu kuntilanak, ketemu macan kah, ketemu buaya kah, ketemu ini, tidak. Itu sebenarnya tidak jadi masalah, tapi masalahnya ini kita ini belajar mau ma'rifatullah, ada'u ilallah, mengajak kepada Allah, bukan ada'u ila pocong, ada'u ila politik, ada'u ila fitnah, ada'u ila bergunjing, ada'u ila gosip. Ada'u ilallah. Karena di situ dikatakan di dalam Al-Quran itu sudah jelas, kul hadhihi sabili, katakan ini jalan, ini hazihi sabili, ada'u ilallah, mengajak, mengenal kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, ada'u ilallah.
Ana basiroh, dengan basiroh. Nah, ala basiroh, dengan basiroh. Ana wa manit saba'ani, aku dengan para pengikutku. Nah itu, dengan basiroh, dengan pandangan batiniah. Nah, bukan kita tertahan di situ, bukan dilarang belajar ilmu kebal, belajar ini tidak dilarang. Artinya kita ini kan belajar sesuai dengan kapasitas apa yang dipelajari. Kemudian niatnya apa belajar. Kalau sudah ilahi anta maksudi berarti lain lagi. Kecuali kalau kita memang belajar fokuskan untuk menjadi dukun atau menjadi dokter atau menjadi anak pintar di kuliah S1, S2, S3, S4, S-teler dan sebagainya, S-cendol kah atau apakah. Nah, itu fokusnya ke situ. Tapi ini jelas-jelas belajar di dalam bab ihsan, belajar dalam ma'rifat, niatnya ilahi anta maksudi, engkau lah zat yang kumaksud. Kenapa lagi kita ke sana kemari? Kalau mau sekalian bab tenaga dalam, oke, silakan langsung ke situ nak. Ke tenaga dalam belajar, bab ini belajar ke sana, bab rotib ya rotib, bab ini ke sini. Ini tidak campur, jadi semua ada tempatnya masing-masing. Ini bab ihsan. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat daripada Allah. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakini bahwa Allah Ta'ala melihatmu. Kenapa dikatakan seolah-olah? Karena memang kita itu manusia tidak bisa melihat Allah. Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya, mengenal dirinya, menyaksikan dirinya, mencari dirinya. Dia sendiri. Makanya dikatakan seolah-olah. Seolah-olah hanya. Nah, itu kan. Apalagi impian, apakah lanjutannya itu. Nah, maka hadirin semulatan, itu tadi ya. Jadi kita kembali ke diri, mau dipegang, mau diambil silakan, tidak diambil, dibuang jauh-jauh. Jadi mungkin begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.